wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di malam hari ini kembali mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul di tempat ini, salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk kembali belajar mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Umdatul Fiqh, pembahasan fikih praktis yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini masuk di pembahasan sholat sunnah. Setelah sebelumnya kita sudah selesai dari pembahasan sholat wajib dan ditutup dengan sujud sahwi. Kata beliau rahimahullah, babu sholatit tatawwu', bab sholat sunnah. Sholat sunnah dia disebutkan oleh ahli fikih, pengertiannya sholatun maksusah bi ta'atin ghairu wajib. Dia sholat khusus yang berisi ketaatan kepada Allah yang tidak wajib. Atau dengan pengertian lain dari ulama fikih juga, sholat sunnah itu adalah ismun lima syuri'a ziyadatan 'alal faraid wal wajibat. Salat sunnah itu nama untuk apa yang disyariatkan sebagai tambahan terhadap salat fardu dan salat wajib. Itu dikatakan salat sunnah. Salat sunnah pada dasarnya dia secara kaifiat, yaitu cara melakukannya, sama dengan sholat wajib. Seperti yang kita jelaskan, di sholat wajib mulai dari takbir sampai salam. Hanya saja dia memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh sholat wajib. Atau tidak bisa kita lakukan sholat wajib seperti itu. Di antaranya diambil dari hadits Nabi kita Muhammad SAW, sholat sunnah itu boleh dilakukan dalam keadaan duduk, walaupun mampu kita berdiri. Kalau kita mampu berdiri, dalam sholat wajib tidak boleh duduk, kan begitu. Tapi dalam sholat sunnah, walaupun kita mampu berdiri, boleh duduk. Tidak ada masalah. Ini namanya kekhususan sholat sunnah yang tidak boleh ada pada sholat wajib. Kemudian perbedaan kedua, sholat fardu, sebagaimana yang kita maklumi, wajib berjamaah bagi laki-laki. Bagi laki-laki, sholat sunnah tidak wajib berjamaah. Tidak wajib berjamaah. Boleh orang sholat sendiri, walaupun disunahkan berjamaah. Seperti sholat qiyam Ramadan, sholat tarawih. Sunnah berjamaah, tapi boleh orang sholat sendiri. Boleh orang melakukan, mengerjakannya secara tersendiri atau bersendiri. Walaupun yang dilakukan secara berjamaah itu lebih utama. Itu lebih utama. Kemudian sholat sunnah
boleh dilakukan di atas kendaraan, walaupun bisa turun. Walaupun kita bisa turun untuk sholat di bawah, tetap boleh dilakukan di atas kendaraan. Sementara sholat wajib tidak boleh di kendaraan, kecuali tidak bisa sama sekali turun. Akan keluar waktu kalau kita turun atau menunggu turun. Nah, ini baru boleh sholat wajib. Sementara sholat sunnah, maka boleh dilakukan di kendaraan dengan syarat kita tidak bisa turun. Di antara juga perbedaannya, sholat sunnah boleh kita lakukan di mana kendaraan kita menghadap. Jadi kalau kendaraannya membelakangi Ka'bah atau menyampingi Ka'bah, kita sholat sunnah boleh tanpa menghadap ke kiblat. Tapi sholat wajib tidak boleh, harus menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat. Ini perbedaan-perbedaan yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Secara hukum tentunya dimaklumi sholat wajib, siapa yang meninggalkannya karena sengaja, kafir ijma'an. Kalau ada orang meninggalkan satu sholat saja karena sengaja, dia bilang saya tidak wajib sholat zuhur atau tidak wajib sholat maghrib kalau saya. Iya, seperti sebagian kelompok dalam Islam ada namanya Islam 3. Iya, Islam 3. Islam 3 itu hanya wajib baginya sholat 3 kali. Itu salah satu kelompok Islam. Mungkin kita tidak tahu, tapi itu ada kelompok seperti itu. Jadi yang wajib baginya 3 waktu sholat saja. Tidak ada, duanya hilang. Duanya hilang. Ini kelompok ini adalah kelompok yang kafir karena mengingkari kewajiban sholat 5 waktu secara sengaja. Adapun karena malas, maka dia sepakat telah jatuh dalam dosa besar, kafir atau tidak itu diperselisihkan. Sementara sholat sunnah tidak kafir, walaupun dia tinggalkan sengaja. Tidak kafir, walaupun dia tinggalkan dengan sengaja, apalagi karena udzur. Apalagi kalau dia tinggalkan karena udzur. Dan di sini penulis akan menyebutkan 5 jenis sholat sunnah. Dimulai dengan rawatib, dan ini paling penting. Kemudian yang kedua witir. Kemudian nanti yang ketiga beliau akan jelaskan lagi sholat sunnah mutlak yang tidak terikat dengan waktu. Beliau akan sebutkan 5 bentuk. Kata beliau rahimahullah, wahya ala khamsati adrub. Sholat sunnah itu secara garis besar, secara umum terbagi menjadi 5 jenis. Ini yang beliau katakan. Apa yang pertama? Ahaduha. Yang pertama dari 5 itu as-sunanu ar-ratibah. Sunnah rawatib. Sunnah rawatib ini dia adalah sunnah yang dia sangat dianjurkan, apakah itu sebelum atau setelah sholat wajib. Yang kita akan rinci sebentar. Karena Nabi SAW sudah menyebutkan sholat rawatib itu apa. Dan berapa jumlahnya. Berapa jumlahnya. Kata beliau, wahiyal lati qala Ibnu Umar. Dialah yang dikatakan oleh Abdullah Ibnu Umar. Anaknya Umar Ibn Khattab. Ipar dari Nabi kita Muhammad SAW. Asyuru rakaat. Kalau Abdullah Ibn Umar katakan 10 rakaat. Itu sholat rawatib itu 10 rakaat. Dia katakan hafidtuhunna min Rasulillah. Saya hafal itu dari Rasulullah. Jadi dia perhatikan sholat-sholat sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Saya hafal dari Rasulullah SAW. Rakaatan qabla duhur. 2 rakaat sebelum duhur. Wa rakaatan ba'daha. 2 rakaat setelah duhur. Wa rakaatan ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Dan penulis menambah fi baiti, di dalam rumah. Dilakukan. Wa rakaatan ba'dal isya. 2 rakaat setelah isya.
fi baiti, sama sunnah di rumah. Wa raka'atan qoblal fajr, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Haddatsatni Hafsah. Hafsah yaitu saudarinya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercerita kepadaku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tala'al fajr wa adzana al muadzin shalla rak'atain. Ini penting sekali supaya tidak disalahpahami itu 2 rakaat sebelum subuh. Sebagian orang memahami 2 rakaat sebelum subuh itu maksudnya sebelum sholat, sebelum adzan subuh. Nah, setelah adzan subuh, sebelum sholat fardu. Kata beliau, Hafsah, saudari saya, kakak saya, menceritakan kepada saya bahwasanya Rasulullah SAW apabila terbit fajar, muadzinnya sudah adzan, sholat rakaatain, maka Rasulullah SAW sholat 2 rakaat. Ini antara adzan dan iqamah, ternyata itu sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wahuma akaduha. Kata beliau, dan 2 rakaat sebelum subuh inilah yang paling dianjurkan dari sholat rawatib yang lain. Ini semuanya 10. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sebelum sholat fardu setelah adzan. Ini semuanya 10. Dalam riwayat yang lain dari Aisyah, istri Nabi kita Muhammad SAW, di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ditambah 2 rakaat. Jadinya nanti kalau dijumlah dengan hadis Abdullah bin Umar, jadinya nanti adalah 12. Kata Aisyah, anna Nabi SAW kana la yada'u arba'an qabla dhuhri. Adalah Nabi SAW tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Warakatain qoblal goda, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi di hadits Aisyah ini ditambah 2 karena 4 sebelum zuhur. Demikian pula datang dalam hadits Ummu Habibah. Kalau hadits Ummu Habibah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau Abdullah bin Umar tadi itu Bukhari Muslim. Itu disepakati 10 rakaat itu paling sedikit. Kita jaga 10. 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, tidak ada setelah asar, tidak ada sebelum asar. Tidak ada sunnah khusus yang rawatib. Jadi 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum sholat subuh. 10. Itu Bukhari Muslim. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari ditambah oleh Aisyah bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Berarti kalau ditambah dari Ibnu Umar, berarti ini semuanya 12. Didukung apa yang dikatakan oleh Aisyah ini dalam hadits Ummu Habibah, riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Beliau berkata, "Ma min 'abdin muslim yusalli lillahi kulla yaumin 12 rak'atan tatawwu'an ghairu fariidatin illa banallahu lahu baitan fil jannah." Tidaklah seorang hamba muslim salat karena Allah setiap hari 12 rakaat. Dia salat karena Allah setiap hari 2 rakaat, 12 rakaat. Tatawwu'an, sunnah. Ghairu fariidah, bukan wajib, kecuali Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Ini yang kalau dijaga 12. Rincian 12 sudah tadi. Tinggal tambah saja 2 sebelum zuhur. Jadi tetap 10 di hadits Abdullah bin Umar. Kemudian ditambah saja sebelum zuhur 2 rakaat. Jadinya 4 sebelum zuhur. 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini yang disebutkan. Ini yang disebutkan dari sunnah rawatib. Dan beliau katakan di akhir tadi 2 rakaat sebelum subuh setelah adzan
itu adalah 2 rakaat yang lebih dianjurkan daripada yang lain. Apa alasannya? Para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan alasannya. Pertama, Nabi sendiri yang katakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata beliau, rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum kita melakukan salat subuh, salat wajib. 2 rakaat sebelumnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukan dunia yang kita cari dari jam 8 sampai jam 5. Tapi seisinya. Itu ternyata lebih baik. Ya, 2 rakaat subuh dibandingkan dengannya. Makanya 2 rakaat sebelum subuh ini Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya saat beliau safar dan mukim. Ketika safar, belum tidak sholat sunnah yang rawatib yang lain. Setelah duhur, sebelum duhur, setelah maghrib, setelah isya, tidak. Tapi sebelum subuh, belum lakukan. Makanya ini adalah alasan yang kedua jadinya. Sudah dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia juga tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasannya walam yakun yadahuma abada. Ini subhanallah, penukilan dari Aisyah radhiyallahu taala anha terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya selama-lamanya. Dilakukan dengan cara yang ringan, tidak dipanjangkan bacaannya. Makanya kata beliau, kata penulis, wa yustahabbu tahfifuhuma. Sunnah kita melakukannya dengan ringan. Ini 2 rakaat ringan. Iya. Sampai saking ringannya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'ataini allatain qabla salati subuh. Hatta inni la aqul hal qara'a bi ummil kitab." Katanya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan 2 rakaat ini sebelum salat subuh. Sampai saya berkata, apakah dia baca Al-Fatihah? Saking ringannya itu Nabi lakukan. Sampai beliau berkata, apakah Nabi baca Al-Fatihah atau tidak? Saking ringannya. Ini yang beliau katakan. Terus kata penulis, wa fi'luhuma fil bait afdal. Kalau dikerjakan di rumah, adzan, kita wudu, kita lakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu di rumah, itu lebih utama. Itu lebih utama. Kalau di rumah. Kecuali kata para ulama, kalau antum sholat di rumah, antum tidak dengar qomat. Kan Nabi dulu kan belum lakukan di rumah karena orang tidak qomat kalau Nabi tidak keluar. Nanti Nabi keluar baru qomat. Iya. Demikian pula seharusnya seperti itu, maksudnya imam ada baru qomat. Kalau sekarang orang ada atau tidak imam, yang penting bunyi ini di atas. Qomat. Sunnahnya itu enggak. Karena Nabi SAW jelaskan bahwa al-mu'adzin amlak lil waqt wal imam amlak lil iqamah. Mu'adzin itu dia yang punya hak untuk waktu adzan. Tapi untuk qomat itu imam yang menentukan. Waktu qomat itu adalah imam yang menentukan. Makanya lihat imam baru orang qomat. Baru orang qomat. Makanya di sini nanti diperhatikan. Kalau imamnya cepat keluar, ya kita lebih baik sholat di masjid. Apalagi kita tidak akan dengar iqamah di rumah. Cuma kalau kita memang dekat rumah dari masjid, kita mendengar iqamah dan bisa datang cepat, maka sunnah dan lebih utama di rumah. Lebih utama di rumah. Dan kata beliau, wa kadzalika raka'atal maghrib.
Demikian pula 2 rakaat setelah maghrib. Itu sunnahnya di rumah. 2 rakaat yang setelah maghrib. Iya. Itu sunnahnya juga dilakukan di rumah. Ini yang dianjurkan karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau salat setelah maghrib, setelah isya itu beliau lakukan biasanya di rumah. Tapi sekali lagi ulama kita memberikan kita satu faedah, kecuali dikhawatirkan kalau kita pulang ke rumah malah kita tidak bisa melakukannya. Pulang ke rumah ada anak, ada istri, maka lakukan dulu di masjid daripada nanti di rumah sudah banyak kebutuhan. Sudah banyak kebutuhan. Tapi ini lebih utama kalau memang bisa. Lebih utama di rumah kalau memang bisa. Ini solat-solat sunnah yang dikategorikan jenis pertama yang rawatib, yang selalu dianjurkan mengikuti solat fardu, yang kalau bisa kita tidak meninggalkannya. Karena rata-rata para sahabat menukil dengan kata kana, menunjukkan teruslah Nabi lakukan. Dan apalagi pahalanya lebih besar. Pahalanya besar. Kalau kita jaga 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita mampu jaga 12, maka kita dibangunkan rumah di surga. Kita dibangunkan rumah di surga. Ditambah lagi nanti di hari kiamat, awal yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kan salat, tentang salat kita. Iya, itu yang pertama sekali ditanya. Sebagaimana dalam hadits Anas, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama sekali yang akan dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kepada seorang hamba di hari kiamat adalah salat. In sholahat sholah sa'iru amali. Kalau baik akan baik seluruh amalan. Jadi dia penentu. Wa in fasadat, kalau rusak fasadat sa'iru amali. Rusak seluruh amalannya. Kata Nabi, ketika hamba ini kurang dalam sholat fardu, kurang khusyuk, kurang ini, maka Allah akan katakan, perhatikan, lihat coba sholat sunnahnya. Jadi sholat sunnah ini akan menutupi kekurangan yang ada dalam sholat wajib. Jadi jangan disepelekan. Memang dia sunnah, tapi bukan berarti kita bermudahan untuk meninggalkannya. Bermudahan untuk meninggalkannya. Nabi pernah ketiduran di sholat subuh. Mereka tidak bangun di sebuah perjalanan perang. Tidak bangun kecuali matahari sudah terang. Maka mereka bangun, tetap sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, baru sholat subuh. Nabi pernah kedatangan tamu di sholat zuhur. Belum tidak sempat melakukan 2 rakaat setelah zuhur. Belum layani tamunya dan belum ganti setelah asar. Sholat 2 rakaat setelah zuhur, belum ganti setelah asar. Ini yang disebutkan saking pentingnya ini sholat. Makanya juga ini sebagai faedah terakhir, para ulama rahimahumullah ta'ala mereka menjelaskan bahwa sholat sunnah ini kalau kita sudah rutin melakukannya, boleh kita ganti kalau luput. Kita luput sholat sunnah sebelum subuh karena ketiduran misalnya, dan kita sudah biasa melakukannya, boleh kita ganti setelah sholat subuh. Boleh kita ganti setelah matahari terbit. Boleh. Demikian pula sholat sunnah rawatib yang lain. Adapun kalau kita tinggalkan sengaja, maka tidak sunnah untuk diganti. Tidak sunnah untuk diganti. Ini yang pertama. Insya Allah di pertemuan akan datang baru kita lanjutkan yang kedua, sholat witir. Karena terkait dengan witir, ini juga butuh sedikit pembahasan, agak panjang sedikit. Insya Allah kita akan ambil di pertemuan akan datang, takut nanti tidak cukup waktunya. Sini ada pertanyaan. Masya Allah. Buka kertas ini penuh.
Izin bertanya Ustaz. BMKG menyatakan bahwa hari ini 08.11 akan terjadi gerhana bulan total. Khususnya Indonesia Tengah. Gerhana bulan dimulai pukul 18.16 waktu Indonesia Tengah. Dan terjadi selama kurang lebih 3 jam 41 menit. Adapun puncak gerhana perkiraan 18.59 sampai 19.42. Kami ingin bertanya, apa rukun dan syarat dari sholat gerhana? Apakah dilakukan sendiri-sendiri atau berjamaah? Bagaimana tata cara sholat gerhana? Dan apakah Ustadz sendiri akan sholat gerhana bersama kami sehabis ta'lim ini? Mohon penjelasannya Ustadz. Insya Allah. Kita ini kabar ya. Dan pada hakikatnya masalah gerhana tidak boleh diumumkan dulu sebelumnya. Makanya sekarang ini kita kurang rasa takut. Karena kita sudah tahu dulu akan gerhana. Gerhana itu tidak sunnah diumumkan sebelum terjadi. Nanti dilihat baru kita ada rasa takut di hati. Jangan sampai ini kiamat. Iya, karena gerhana itu kan adalah ayat. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi. Gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Itu adalah ayatan min ayatillah. Yukhawwifu biha bihima ibadah. Gerhana itu matahari dan bulan itu termasuk dua tanda dari tanda kekuasaan Allah. Allah mempertakuti hambanya dengannya. Ini karena sudah diumumkan, tidak ada rasa takut. Kita malah bahagia, alhamdulillah ada gerhana. Iya, jadi sunnahnya sebenarnya gerhana tidak diumumkan. Kalau terjadi, kata Nabi, fabza'u ila sholah. Segera melakukan sholat. Segera melakukan sholat. Ini pertama terkait dengan gerhana. Iya. Kemudian syarat dari sholat gerhana. Sholat gerhana sama dengan sholat yang lain syaratnya. Menghadap kiblat. Ya, itu pertama. Wudu. Itu yang kedua. Yang ketiga, adanya gerhana. Dan dilihat oleh mata, bukan berita. Gerhananya kita lihat. Bukan dengar berita. Oleh karena itu kalau di daerah lain gerhana, daerah kita tidak, mendung misalnya, tidak sholat, tidak sunnah kita sholat. Jadi harus gerhananya kita lihat memang. Ada memang gerhana. Itu syarat dari disyariatkan sholat gerhana. Apakah dilakukan sendiri-sendiri atau berjamaah? Boleh sendiri-sendiri, boleh berjamaah. Karena Nabi hanya mengatakan, fabza'u ila sholah. Segera kalian melakukan apa? Sholat. Boleh sendiri-sendiri dan boleh berjamaah. Bagaimana tata cara sholat gerhana? Sholat gerhana, dia adalah sholat 4 kali ruku, 4 kali sujud, 2 rakaat. Dia dilakukan 2 rakaat, tapi 4 kali rukunya, 4 kali sujudnya. Mungkin jemaah paham ini? Maksudnya di rakaat pertama, 2 kali ruku. Di rakaat kedua, 2 kali ruku. Jadi imam takbir, makmum takbir, atau orang yang bersendiri takbir, Allahu Akbar. Kemudian dia baca iftitah, dia baca Al-Fatihah. Surat setelah Al-Fatihah, kemudian ruku. Kemudian setelah itu bangkit dari ruku. Lanjut lagi Al-Fatihah, surat setelah Al-Fatihah. Jadi tidak sujud. Setelah ruku pertama tidak sujud. Iya. Jadi dari ruku pertama langsung lanjut baca Al-Fatihah, kemudian surat setelah Al-Fatihah, kemudian setelah itu ruku. Setelah ruku, bangkit dari ruku. Kemudian sujud. 2 kali sujud. Iya, 2 kali sujud. Baru bangkit. Yang perlu diingatkan adalah lama rukunya, lama sujudnya, itu sama dengan lama berdirinya. Itu dalam sholat gerhana. Jadi ketika kita misalnya ruku saat berdiri membaca surah Al-Baqarah 2 juz setengah, berarti rukunya begitu. Rukunya juga begitu. Itu sunahnya. Tapi ini sunah. Sunahnya seperti itu. Jadi rukunya itu sama dengan lamanya berdirinya. Lamanya. Makanya sholat gerhana itu kan disunahkan sampai habis gerhananya. Misalnya ini perkiraannya sekian, 3 jam. Lebih. Ya segitu kita berdiri. Dengan 2 rakaat tadi. Dengan 2 rakaat tadi. Itu yang dilakukan. Rakaat kedua seperti rakaat pertama. Hanya saja lebih pendek daripada rakaat
yang pertama. Lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Ini dilakukan sama 2 kali ruku dengan bacaan tadi itu, dan 2 kali juga sujud, setelah itu tasyahud, salam. Jadi yang beda dengan sholat lain adalah rukunya saja. Rukunya saja yang berbeda. Bagaimana tata cara tadi sudah? Apakah Ustadz sendiri akan sholat gerhana? Ya kalau kita lihat. Nanti kalau lihat alhamdulillah sholat. Kalau tidak lihat tidak sholat. Seperti mendung sebentar. Masih kita mau pasangkan gerhana. Iya. Jadi ini sekali lagi gerhana itu bukan dengan berita. Gerhana itu dengan melihat. Karena Nabi memang bilang seperti itu. Fa'idha ra'aitumuha fafza'u ila sholat. Kalau kalian melihatnya, segera sholat. Segera sholat. Dan bukan hanya sholat yang disyariatkan. Boleh juga disebutkan di hadis itu. Watasaddaku, bersedekahlah. Iya. Takabbiru, bertakbirlah. Boleh juga bertakbir. Jadi bukan hanya syariat apa? Sholat di gerhana. Itu yang disebutkan. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan, mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana dengan istri yang kadang tidak menjaga hati suaminya? Yakni dia kadang terlalu begitu dekat dengan adiknya yang cowok. Kadang dia suka baring, rebahan bersama adiknya yang sudah dewasa. Kadang anak risih melihatnya. Pertama itu kita katakan itu kan mahramnya. Itu mahramnya. Kenapa kita cemburu sama? Iya, adanya istri. Ini pertama dulu kita katakan kepada suami. Jangan sampai sebentar dibilang, baik, hancur lagi saya. Iya. Gak usah tanya sama Ubaid kalau tentang istri, hancur lagi istri. Iya, seperti itu makanya saya bilang dulu. Kita salah dulu. Ini adanya. Yang masalah itu kalau ada dia berbaring bersamanya. Ini masalah. Ini kan adanya. Mahramnya. Ini biasa orang cinta kepada adanya, cinta antara kakak adik. Itu pertama kita katakan. Hanya saja bagi istri, kalau suaminya tidak suka, harus dia jauhi hal yang seperti itu. Karena termasuk hak suami terhadap istrinya, si suami itu memiliki hak bahwa istri ini harus selalu membuat suaminya ridho dan menjaga perasaannya. Itu haknya suami terhadap istri. Si istri harus menjaga perasaan suaminya. Ketika dia tahu bahwa suaminya tidak suka itu, jangan dia lakukan walaupun itu mubah. Walaupun itu boleh. Walaupun itu boleh. Karena hak suami lebih tinggi, ya, bahkan lebih tinggi daripada orang tuanya istri. Sampai kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiron imro'an ayyasjuda limri'in la amartul mar'ata antas juda li zawjiha." Seandainya saya dibolehkan untuk memerintahkan seorang sujud kepada orang lain, maka saya akan perintahkan istri untuk sujud di suaminya. Tapi kan nggak boleh. Bahkan kalau ada suaminya menginginkannya, Nabi SAW katakan wajib dia datang membuat ridho suaminya walaupun dia lagi di atas pelana kudanya. Sekarang misalnya lagi di motornya, suaminya telepon, segera kau pulang, mau kak? Harus. Nggak boleh dia tolak. Oh, tunggu dulu, ini lagi di motor. Nggak, wajib pulang. Wajib pulang. Itu Nabi bilang, bukan saya. Iya, itu Nabi yang katakan. Ini pentingnya menjaga apa? Perasaan suami, menjaga ridhonya suami. Ini yang perlu diperhatikan oleh istri. Kalau itu suami tidak suka, jangan dilakukan. Walaupun mubah. Walaupun mubah, wallahu a'lam. Saya masih SMA kelas 2. Saya sekolah di suatu yayasan yang berorganisasi
setiap pagi diselenggarakan sholat duha berjamaah. Padahal yang saya tahu Nabi SAW tidak pernah melakukan sholat duha secara berjamaah. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah saya setiap datang di sekolah langsung ke kelas saja? Pertama kita tanya ke lembaga itu, kenapa dia lakukan itu? Kalau hanya melatih bukan beribadah. Hanya mau melatih. Bukan untuk beribadah. Jadi kita sholat duha bukan niatnya ibadah kepada Allah. Tapi mau belajar saja. Mau mempraktekkan sholat duha. Tidak ada masalah. Kalau mau mengajarkan saja. Tapi kalau niatnya adalah sholat duha berjamaah dengan niat beribadah kepada Allah. Maka itu bid'ah. Tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Bagi kita kalau setelah tahu tidak ada tuntunannya, sampaikan kepada pihak situ, dinasihatkan kepada kepala sekolahnya misalnya, bahwa tidak boleh sholat duha secara berjamaah. Pihak sekolah cuma menganjurkan saja. Silakan ini jam sholat duha. Sholat sendiri-sendiri. Itu dilakukan. Adapun sholat berjamaah, sholat duha tidak boleh berjamaah. Tidak ada tuntunannya. Dia nasihatkan. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, maka itu hidayah dari Allah. Kalau bisa kita menghindar. Tapi kalau tidak bisa, ya tidak bisa juga keluar dari sekolah itu, maka bersabar saja. Lakukan dengan hati mengingkari. Iya, wallahu alam. Bagaimana hadis Rasulullah mendoakan orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar? Itu nanti masuk di sholat mutlak, sholat sunnah yang tidak rawatib. Sama dengan sebelum maghrib, kan ada anjuran untuk sholat 2 rakaat, tapi kita belum singgung itu. Itu bukan rawatib. Itu nanti masuk di sholat sunnah yang mutlak, anjuran mutlak dari Nabi SAW bagi siapa yang mau. Misalnya Nabi katakan, nanti kita akan sebutkan, Sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib. Bukhari Muslim, hadis Bukhari Muslim. Tak 3 kali Nabi ulang, sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum sholat maghrib, setelah adzan. Kata Nabi, liman sya'a. Pada kali yang ketiga, bagi yang mau. Itu namanya anjuran mutlak. Bagi yang mau. Nah, ini kita belum singgung. Nanti ada jenisnya. Masih? Mana? Alhamdulillah. Apa jika seorang imannya lemah bisa masuk kategori munafik? Enggak. Iya, belum tentu. Kalau seorang imannya lemah langsung kita bilang apa? Munafik. Munafik itu kan Pak, ada 2 bentuk. Ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Nifak i'tiqadi itu dia hanya menampakkan kalau dia Islam, dia beriman, tapi hatinya kafir. Ini kan kafir Pak, bukan munafik. Ini kan orang punya iman. Kalau ketika kita bilang imannya lemah, berarti ada imannya, hanya saja lemah. Kalau ini fasik dengan maksiatnya, tapi masih beriman dengan keimanan yang ada dalam hatinya. Ada munafik amali, amalan. Yaitu seperti kalau berjanji, diingkari, dia berucap, dia dusta. Itu kalau diberi amanah, dia khianati. Itu namanya yang menifak amali, tidak kafir. Itu tidak kafir. Itu masih muslim. Masih muslim. Intinya yang disebutkan ini, orang yang lemah imannya itu tidak kafir. Kalau hanya lemah imannya itu tidak kafir. Bagaimana hukumnya jika seorang terjerat dengan utang riba, lalu orang tersebut tidak bisa membayar utangnya, lalu si pihak penagih utang memasukkannya ke penjara? Kalau di penjara berarti utangnya lunas. Lalu bagaimana hukumnya dengan utang piutang dalam agama kita? Apakah utang tersebut dianggap lunas juga? Ya kalau orang itu anggap lunas dengan kita penjara, lunas. Iya, kan hak manusia. Bukan kita tidak bertanya tentang agama, hak Allah. Kalau hak manusia, ketika orangnya sudah putihkan, sudah lunas. Dalam agama. Dalam agama. Kalau dia tidak putihkan, tidak lunas. Itu tetap menjadi utang. Jadi tergantung orangnya. Apa kita kalau di penjara langsung memang dihapuskan? Maka terhapus. Iya, kalau tetap di penjara tapi dia tidak hapus, maka tidak terhapus.
tergantung yang memberikan utang itu. Jika selesai mandi dan ambil air wudhu dan ngelap kemaluan, apakah wudhunya batal? Lapnya pakai apa? Kalau pakai handuk, tidak batal. Kalau lapnya pakai handuk, itu tidak batal, tidak ada silang pendapat. Yang ada perselisihan itu kalau disentuh langsung. Lapnya langsung pakai tangan, bukan pakai handuk. Ini diperselisihkan. Ada yang menyatakan batal, berdasarkan hadis Nabi SAW bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawaddo." Siapa yang mengusap, memegang, menyentuh kelaminnya, maka hendaklah dia berwudu. Ini menunjukkan kata mereka berarti menyentuh kelamin membatalkan wudu. Pendapat yang kedua tidak membatalkan wudu. Dia tidak membatalkan wudu. Karena Nabi SAW pernah ditanya, bagaimana kalau ada seorang menyentuh kelaminnya? A'alayil wudu? Apakah wajib dia wudu? Kata Nabi, lah, tidak. Innamahiyya bad'atun minka. Itu kan hanya anggota badanmu. Artinya kalau hanya anggota badan ya sama dengan anggota badan yang lain. Tidak membatalkan wudu. Ini dua hadis yang mereka pakai dan dua pendapat yang ada karena memang hadisnya berbeda. Dan sama-sama sahih. Makanya dalam hal ini mereka berselisih pendapat. Dan yang benarnya dikompromikan. Dikompromikan. Hadis pertama mengatakan wudu. Hadis kedua mengatakan tidak, itu hanya anggota badan. Artinya hadis pertama mengatakan wudu sunnah. Bukan karena batal. Tapi sunnah. Hadis kedua mengatakan tidak perlu wudu. Karena kan sunnah. Kalau dia tidak wudu tidak ada masalah. Kecuali kalau dia sentuh keluar cairan sedikit. Saat dia sentuh dengan syahwat. Kata sebagian para ulama. Dia sentuh dengan syahwat. Sehingga keluar mati karena ada syahwat. Ini batal bukan karena menyentuh, tapi karena apa? Ada yang keluar. Ada yang keluar. Itu yang paling bagus dari uraian para ulama kita tentang hal tersebut. Ini pertanyaan terakhir. Apakah sholat sah apabila yang jadi makmum bukan mahram? Sholat cuma berdua di musola kantor. Yang mahramnya sudah berkeluarga, mohon petunjuknya Ustaz. Jadi ada seorang laki-laki gitu ya, sholat mengimami seorang perempuan yang bukan mahramnya. Apakah sholatnya sah? Iya, itu pertanyaan tadi. Apakah sholatnya sah cuma berdua? Ini sah sholatnya. Iya, sah sholatnya. Karena ada persyaratan bahwa imam itu harus mahram. Tidak ada syarat dalam sholat bahwa imam itu harus mahram. Sholatnya sah. Sholatnya sah. Kita tidak berbicara kalau dia berduaan lagi. Tidak berbicara tentang itu. Kita cuma ditanya sholatnya sah atau tidak. Sah sholatnya. Imamnya walaupun bukan mahramnya. Sah sholatnya itu wallahualam. Kita cukupkan pas. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah. Tidak perlu saya tanya lagi apa masih ada. Karena sudah cukup. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi nanti di pertemuan yang akan datang. Melanjutkan pembahasan sholat sunnah. Subhanaka hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.